komik. Kali ini, Kokunin TV akan memberikan rekomendasi 5 manhwa yang bagus banget bertemakan kembali ke masa lalu. Manhwa bertema ke masa lalu memang selalu seru untuk dibaca karena bisa membuat kita merasakan perasaan lega saat sang MC bisa memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share-nya ya. Yang pertama, Second Life Producer, menceritakan tentang Kang Junso, seseorang yang bercita-cita menjadi seorang produser drama yang sukses. Tapi, keinginan Kang Junso sepertinya tidak akan bisa tercapai dikarenakan dia selalu dimanfaatkan oleh seniornya di sebuah perusahaan penyiaran tempat dia mengejar mimpinya. Selama 10 tahun dia bekerja keras untuk menggapai mimpinya, tapi selalu dihancurkan oleh seniornya Kim Young Jun. Semua ide dan kerja-kerja yang telah Junso curahkan untuk semua proyek yang sukses, ternyata kesuksesan itu tidak bisa Junso rasakan karena semua kredit dan apresiasi telah dicuri oleh Kim Young Jun darinya. Sadar telah dimanfaatkan selama bertahun-tahun, Junso akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan tempat dia mengejar mimpinya selama 10 tahun. Mimpi dan tujuan hidup keduanya sudah dihancurkan berkeping-keping oleh Kim Young Jun. Junso sangat menyesali hidupnya, tapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hidupnya itu. Ketika Junso merasakan keputusasaan yang sangat besar, dia mengharapkan bisa memiliki satu kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahannya dari awal. Tiba-tiba, pada pagi hari setelah dia membuka mata, dia telah kembali ke masa lalu. Masa di mana dia baru bergabung dengan perusahaan tempat dia mengejar mimpinya dulu, dengan semua ingatan, pengetahuan, dan pengalamannya yang utuh. Di kehidupan kedua ini, Junso bertekad bekerja lebih keras agar mimpinya bisa terwujud dan tidak akan mengulangi keputusasaan di kehidupan sebelumnya. Nomor 2, Return of the Legend, menceritakan tentang Jang Tae-san, seorang pria setengah bayi yang belum menikah tiba-tiba mendapatkan masalah karena perusahaan tempatnya bekerja tengah mengalami kebangkrutan akibat dari krisis moneter dan akhirnya Jang Tae-san pun menjadi pengangguran. Setiap hari, Jang Tae-san luntang-lantung mencari pekerjaan untuk membiayai hidupnya. Malangnya, karena faktor usia, Jang Tae-san kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Suatu hari, Jang Tae-san berpikir untuk pulang kembali ke desa. Tapi, saat dia melihat seorang bocah yang menyeberang jalan sambil bermain HP, tanpa bocah itu sadari ada sebuah mobil yang melaju sangat cepat sedang menuju ke arahnya. Tanpa dia sadari, Jang Tae-san langsung melompat ke bocah tadi karena ingin menyelamatkannya agar tidak ditabrak oleh mobil yang cepat itu. Namun, malah Jang Tae-san yang ditabrak mobil itu hingga Jang Tae-san pun tewas. Saat berada di alam bawah, ternyata Jang Tae-san ditemui oleh leluhurnya. Dan tanpa diduga, leluhurnya ingin menghidupkan lagi Jang Tae-san agar Jang Tae-san dapat memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik dan tidak mudah diganggu orang lain. Jang Tae-san telah hidup lagi dan kembali ke masa lalunya saat dia sedang berumur 18 tahun. Jang Tae-san kembali ke masa lalu sambil membawa semua ingatan dari masa depan, entah itu soal ujian nasional, kejadian yang akan terjadi di masa depan, atau bahkan grafik pasar saham. Semuanya telah diingat oleh Jang Tae-san. Sekarang, dimulailah kembali kehidupan Jang Tae-san yang bertujuan untuk memonopoli pasar saham dunia di dalam genggaman tangannya. Nomor 3, Be the Actor, menceritakan tentang Jang Yong-guk, seorang anak kecil miskin yang menjalani kehidupan yang serba kekurangan dan penuh perjuangan, ditemani oleh seorang ibu yang sangat sayang kepadanya. Ibu Yong-guk adalah tipe orang yang akan memberikan segalanya untuk putra tersayangnya. Jang Yong-guk bercita-cita untuk menjadi aktor demi mendapatkan kehidupan yang gemerlap dan mewah, serta ingin melepaskan diri dari kehidupannya yang miskin dengan menjadi aktor yang terkenal. Namun, sering berjalannya waktu, Yong-guk pun menyadari bahwa ternyata ada banyak sekali orang berbakat di luar sana yang lebih berbakat untuk menjadi aktor dibandingkan Yong-guk. Meskipun begitu, Yong-guk tetap berusaha melakukan apapun yang dia bisa agar dapat menggapai mimpinya menjadi aktor. Yong-guk
fokus untuk mengejar mimpinya sampai-sampai mengabaikan kehidupan ibunya. Berkat usaha yang sangat keras, Yongkook pun akhirnya mulai dikenal di dunia aktor dan mendapatkan penghargaan sebagai aktor pendukung terbaik dan meraih kesuksesan yang selama ini dia impikan. Yongkook berhasil menjadi aktor yang sukses dan bayangan kemiskinan dalam kehidupan Jang Yongkook pun akhirnya terhapus, meninggalkan kehidupan yang gemerlap dan mewah. Setelah semua kesuksesan yang Jang Yongkook raih, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari rumah sakit yang mengabari tentang ibunya yang sedang sakit parah, hingga akhirnya ibunya pun meninggal dunia. Seketika itu, Yongkook pun tersadar bahwa bukan kemiskinan yang ingin dia hapuskan, melainkan beban yang selama ini dipikul oleh ibunya. Jang Yongkook menyesali mengapa selama ini dia selalu mengabaikan ibu yang sangat sayang kepadanya, mengabaikan ibu yang adalah harta paling berharga baginya. Yongkook yang merasa sangat depresi hingga akhirnya memutuskan untuk bunuh diri karena merasa telah menjadi anak yang tidak berbakti untuk ibunya. Tapi hal yang menakjubkan terjadi. Yongkook kembali ke masa lalu sebagai anak kecil miskin yang hanya hidup dengan ibunya di desa. Menyadari bahwa dia telah kembali ke masa lalu yang dirindukannya, Yongkook hanya ingin menjalani kehidupan bahagia bersama ibunya di kehidupan keduanya ini. Namun, cita-cita untuk menjadi aktor masih terbersit di hati Yongkook. Dengan semua pengalaman dan ilmunya sebagai aktor, Yongkook pun ingin meneruskan cita-citanya untuk menjadi aktor. Dan kali ini, Yongkook bertekad untuk menjadi aktor yang sukses demi bisa membahagiakan sang ibu tercinta. Nomor 4, King of Drama. Menceritakan tentang Lee Yoon Seok, seorang sutradara gagal yang telah pensiun dari posisinya dan menghabiskan hari-hari biasa sebagai seorang pekerja kantoran. Pada suatu hari, Lee Yoon Seok didatangi oleh seorang aktris terkenal karena ingin mengajak Lee Yoon Seok untuk bergabung dalam proyek drama terbarunya dan agar Lee Yoon Seok melakukan comeback sebagai seorang sutradara. Namun, permintaan sang aktris langsung ditolak oleh Lee Yoon Seok. Setelah menolak keinginan aktris tadi, tiba-tiba Lee Yoon Seok ditabrak mobil hingga pada akhirnya berada pada persimpangan hidup dan mati. Di persimpangan hidup dan mati itu, dia bertemu dengan roh Kang Chul, seorang sutradara hebat yang sudah mati. Lee Yoon Seok berkata pada Kang Chul bahwa keinginan terakhirnya adalah dia ingin membuat sebuah drama yang gila dan spektakuler. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem menyala dan akan mengabulkan keinginan Lee Yoon Seok. Tapi, sistem itu memberikan batas waktu kepada Lee Yoon Seok untuk menggapai mimpinya itu. Jika batas waktu berakhir dan keinginan Lee Yoon Seok belum bisa dia wujudkan, maka akan ada hukuman yang menunggu Lee Yoon Seok dan juga Kang Chul. Kemudian, Lee Yoon Seok dikirim ke masa lalu agar dapat mewujudkan mimpinya dengan usahanya sendiri. Lee Yoon Seok pun mulai memutar otak agar dapat menciptakan drama yang gila dan spektakuler sebelum batas waktunya berakhir. Manhwa ini memiliki plot yang menarik dan lucu. Banyak aksi tidak terduga yang dilakukan Lee Yoon Seok demi menciptakan drama yang gila dan spektakuler. Jadi, jangan lupa masukkan manhwa King of Drama ini dalam list baca kalian ya. Nomor 5, This is the Law. Menceritakan tentang Noh Hyung Jin, seorang pengacara di Korea yang sangat sukses dan memiliki rasa keadilan yang tinggi. Juga dengan tingkat kemenangan kasus di atas 95%, yang menjadikannya sebagai pengacara yang tidak tertandingi di Korea. Namun sayangnya, tidak satupun dari hal itu yang bisa melindungi Noh Hyung Jin dari kematiannya. Noh Hyung Jin dibunuh secara keji oleh agen intelijen nasional karena dia sedang melawan anggota diri pejabat Korea. Noh Hyung Jin dihabisi sampai tinggal darah dan bahkan tanpa tubuh. Sebenarnya, Noh Hyung Jin adalah orang yang dikirim oleh Kaisar Yomra untuk memperbaiki korupsi di bumi. Kaisar Yomra sendiri adalah raja neraka dalam mitologi Korea. Setelah Noh Hyung Jin mati dan berakhir di neraka tanpa berhasil mencapai apapun, Kaisar Yomra mengembalikan Noh Hyung Jin ke masa lalu dan juga memberikan Noh Hyung Jin kekuatan untuk dapat melihat ingatan dari orang yang dia sentuh agar dia dapat melindungi dirinya. Ternyata, Noh Hyung Jin kembali di saat dirinya berusia 15 tahun. Setelah sadar bahwa dia telah kembali ke masa lalu, Noh Hyung Jin pun bertekad untuk memperbaiki kesalahannya di kehidupannya yang sebelumnya. Berbekal dengan ingatannya tentang masa depan dan juga kekuatan yang telah dia dapatkan dari Kaisar Yomra, Noh Hyung Jin akan memulai lagi menegakkan keadilan dan menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada para koruptor dan penjahat di Korea. Manhwa ini termasuk jadi salah satu manhwa yang wajib kalian baca ya, karena ceritanya sangat seru
dan bisa membuat kita penasaran tentang cara pengacara Noh Hyuk Jin menegakkan keadilan di Korea Selatan. Dan itulah 5 rekomendasi manhwa yang bagus banget versi Kogone TV. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga dengan rekomendasi ini teman-teman jadi nggak bingung lagi mau baca manhwa apa. Oke, admin Kogone pamit undur diri ya. Jangan lupa like, share, and subscribe Kogone TV agar admin Kogone bisa terus semangat memberikan rekomendasi manhwa lain kepada teman-teman semuanya. Bye-bye.